Shalom teman-teman sekalian, dimanapun kita berada, semoga dalam sukacita yang besar dari Tuhan Yesus Kristus. Saya mewakili kelompok 2, Andreas Manulang, akan membahas mengenai pandangan orang Kristen tentang dukun. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan teman-teman saya yang berada dalam kelompok 2. Yang pertama, yakni saya sendiri, Andreas Marujan Manulang. Yang kedua, Chandra Wastanta Sitepu, Olivia Sari Purba, Leo Tarigan, Melisda Novelita Napitu, dan juga teman saya, saudari saya, Resti Dewiria Siagian. Pandangan orang Kristen tentang dukun. Secara umum, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dukun berarti yang mengobati, menolong orang sakit, memberi jampi-jampi atau mantra guna-guna. Dan juga menurut seorang tokoh Heru S. Saputra dalam glosari buku Memuja Mantra, dukun merupakan orang yang memiliki ilmu gaib yang diperoleh dengan cara laku mistik dan memanfaatkannya untuk membantu atau menolong orang yang membutuhkannya. Selanjutnya, dukun dalam Alkitab. Dalam Perjanjian Lama, kata dukun bisa kita lihat dalam Yehezkiel 13 dan juga Yehezkiel 18. Kata dukun dalam bahasa Ibrani disebut kesep, yang artinya adalah magic bending. Kata berdukun dalam Perjanjian Lama biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau magis dan kedewaan. Praktek perdukunan dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai kekuatan ritual yang ingin menjauhkan kuasa Allah. Selanjutnya, dalam Perjanjian Baru, Alkitab menyebutkan bahwa tindakan atau kepercayaan kepada ilah palsu adalah sebagai perzinahan rohani, yang dianggap dosa-dosa yang lebih keji daripada perzinahan jasmani. Alkitab menjelaskan bahwa roh jahat dapat memperoleh tempat berpijak. Bisa kita lihat dalam Efesus 4 ayat 27. Selanjutnya, jenis-jenis dukun. Kami dan kelompok banyak mencantumkan jenis-jenis dukun menurut GIS, dukun dibagi dalam beberapa jenis keahlian seperti dukun bayi, dukun pijet, dukun perewangan, dukun calak, atau orang yang memiliki ilmu untuk menghitan. Orang yang memiliki ilmu untuk menghitan, dukun wiwit, dukun temanten, dukun petungan, dukun sihir, dukun susuk, dukun jampi, dukun siwer, dan dukun tiban. Alasan seseorang pergi ke dukun. Ada sebuah ungkapan yang menjadi tren dalam masyarakat kita kala ini, yakni cinta ditolak, dukun bertindak. Itu kata trennya. Bukan hanya sekedar kata-kata, namun juga faktanya kalimat ini memang benar adanya. Dalam berbagai hal, masyarakat kita pasti mengenal bahkan memiliki barang tersebut, baik untuk sekedar membantu menjaga keselamatan dan memperlancar proses perekonomian. Selanjutnya, akibat yang timbul ketika seseorang percaya kepada dukun. Dalam Keluaran 20 ayat 5 mengatakan bahwa Allah akan membalaskan kesalahan kepada keturunan ketiga sampai keturunan keempat. Kalau orang tuanya berdukun, maka keturunannya akan berantakan. Mungkin ada yang mati muda, sakit-sakitan, dan dipersiapkan menjadi dukun. Akan selalu ada kutuk yang mengikuti hamba setan. Dalam Ulangan 28 ayat 15 sampai 46 disebutkan ada banyak kutuk. Ada kutuk ekonomi dalam Ulangan 28 ayat 16 sampai 18, Ulangan 38 Ulangan 38 sampai 40 dan Ulangan 42. Kutuk penyakit dalam Ulangan 28 ayat 21 sampai 22, Ulangan 22 sampai 28. Kutuk konflik dalam Ulangan 28 ayat 20. Apabila orang Kristen menerima dan mempraktikkan okultisme, akan ada selubung yang mengikat sehingga hidupnya akan selalu diperdaya oleh iblis, dan hati dari orang tersebut akan dilemahkan sehingga sulit untuk bertobat dan kembali kepada Allah, dan juga akan menerima bencana, malapetaka, dan kebinasaan.
Perdukunan ini juga memberikan dampak terhadap fisik dan psikologis manusia. Orang yang pergi ke dukun mengalami depresi dan adanya ketakutan yang tidak normal. Banyak hal di sekitarnya yang membuat dia takut. Ketakutan tersebut kepada hal yang aneh dan tidak wajar, serta akan mengalami penyakit di dalam tubuhnya. Orang yang mengikuti praktek perdukunan akan menjadi najis. Bisa kita lihat dalam Kejadian 35 ayat 2, mengalami kekacauan dalam keluarga. Dalam Kejadian 34 ayat 35, menjadi lemah, sakit dan mati sebelum waktunya. Sakit yang diderita berulang-ulang. Bisa kita lihat dalam 1 Korintus 10 ayat 19. Sakitnya tidak dapat disembuhkan dokter dan sulit dideteksi. Dalam Lukas 10 ayat 13, dalam Lukas 13 ayat 10 sampai 17. Tidak akan mewarisi kerajaan Allah dalam Galatia 5 ayat 19 sampai 21, dan akan mengalami kematian yang kedua atau Wahyu 21 ayat 8. Dan dampak yang terlibat terhadap gereja, yakni orang yang pergi ke dukun akan malas ke gereja dan menghadiri peribadahan yang dilakukan oleh gereja, seperti ibadah rumah tangga, ibadah kategorial, dan lainnya. Tertidur pada saat mendengarkan khotbah, malas membaca Alkitab dan berdoa. Pandangan orang Kristen terhadap dukun, segala cara akan dilakukan oleh iblis tentunya untuk merusak kepercayaan dan keyakinan kepada Allah. Karena iblis tidak pernah senang bila orang Kristen tetap berada dalam damai dan penuh pujian kepada Allah. Namun sebagai orang percaya tidak perlu khawatir akan hal itu, karena Tuhan jauh lebih kuat dari segala kuasa di dunia ini. Setiap orang percaya memiliki suatu senjata melawan kuasa-kuasa kegelapan. Tuhan juga menjaga anak-anaknya dari segala kekuatan yang mengganggu dan ingin menghancurkan hubungan umatnya dengan Dia. Sepanjang perjanjian lama dan perjanjian baru, para nabi dan rasul memproklamasikan bahwa di atas kuasa dan kekuatan para ilah ada kuasa dan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh karena itu, orang Kristen tidak perlu tunduk terhadap kuasa dan kekuatan para ilah. Orang percaya seharusnya hanya menyembah Tuhan yang Maha Kuasa. Sikap mendua terhadap Allah harus dihapuskan, karena di hadapan Allah hanya ada satu orang yang harus dipilih, yaitu Dia atau ilah lain. Nah, itu sebuah pilihan bagi orang percaya. Secara jelas Nabi dan Rasul memberi penekanan pada kehendak Tuhan. Pada Keluaran 34 ayat 14 dan 1 Korintus 10 ayat 22. Dan Yesus juga mengusir orang-orang yang menggunakan namanya secara salah dan yang menggunakan Alkitab untuk maksud magis. Yesus berkata dalam Matius 7 ayat 21 sampai 23, bukankah orang yang menyebut nama Tuhan atau yang menyembuhkan orang yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Tidak pergi ke dukun merupakan salah satu yang dikehendaki oleh Bapa. Dalam Ulangan 18 ayat 9 sampai 13. Selanjutnya upaya untuk mengurangi kepercayaan seorang terhadap dukun. Bagi orang percaya, kuasa gelap telah kehilangan kuasanya karena salib Kristus. Setiap orang yang berada dalam Kristus tidak dapat dimiliki oleh si jahat. Namun iblis menipu dan membuat manusia menyerah pada kemauannya. Sebagai orang percaya tidak seharusnya tertipu oleh pekerjaan si iblis, karena sebagai umat yang dipilih oleh Tuhan, orang Kristen sesungguhnya telah diberi kuasa untuk melawan pekerjaan si jahat. Dalam suratnya, Petrus telah mengingatkan agar kita menyadari keberadaan si jahat di sekeliling kita. Orang percaya harus berjaga-jaga terhadap serangan yang dilancarkannya dan melawannya dengan iman yang teguh. Ada dalam buku pendidikan agama Kristen, Hidup dalam Anugerahnya, ada beberapa rangkuman cara untuk menumbuhkan iman agar dapat terus hidup dalam Yesus Kristus dan bahkan berbuah sesuai dengan yang diharapkan, yakni dengan berdoa. Yang pertama, berdoa. Martin Luther menyebut doa adalah napas bagi orang percaya. Dalam doa dapat menyampaikan pengakuan akan kuasa dan kemuliaan serta kekudusan Tuhan.
pergumulan sebagai orang beriman, dan juga memohon pengampunan dosa kepadanya. Doa berarti mempersilahkan Allah hadir dan bertindak atas orang percaya. Doa merupakan sarana komunikasi dengan Tuhan dan dapat membantu setiap orang percaya keluar dari setiap pergumulan yang dihadapi. Yang kedua, membaca firman. Manusia mengenal Allah yang menyatakan dirinya dalam sejarah keselamatan firman dan karyanya. Karyanya dinyatakan melalui para nabi dan utusannya dan dikumpulkan dalam Alkitab. Dalam Yohanes 8 ayat 47, Yesus berkata, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Ini menyarankan bahwa anugerah dibutuhkan sebelum seseorang dapat mendengarkan Allah dengan benar. Kepada orang Yahudi dengan tegas, Yesus berkata bahwa sebab mereka tidak mendengar firman-Nya karena mereka tidak berasal dari Allah. Yang ketiga, beribadah. Ibadah adalah penyembahan dan pelayanan kepada Allah. Ibadah adalah pengabdian hidup dan pelayanan terhadap Tuhan dan sesama. Ibadah merupakan aktivitas hidup beriman. Ibadah adalah perbuatan untuk menyatakan bakti kepada Tuhan. Seorang percaya yang dewasa adalah pribadi yang senantiasa mengetahui kehadiran dan karya Tuhan. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 mengatakan, orang Kristen yang bertumbuh senantiasa berdoa dan beribadah. Kesimpulan, dukun diartikan merupakan orang yang mampu untuk mengobati, menolong orang sakit, dan memberi jampi-jampi seperti mantra dan guna-guna. Ada beberapa pandangan yang menganggap bahwa dukun merupakan orang yang memiliki ilmu gaib yang diperoleh dengan cara laku, mistik, dan memanfaatkannya untuk membentuk atau menolong orang yang membutuhkannya. Ada beberapa masyarakat yang menganggap dukun sebagai sosok penolong dan pembantu sehingga dukun mendapatkan kedudukan yang terhormat. Tetapi menurut Alkitab, dukun biasanya berkaitan dengan hal-hal yang berbau magis dan kedewaan. Dan Alkitab memandang bahwa praktek perdukunan dalam Perjanjian Lama dianggap sebagai kekuatan ritual yang ingin menjauhkan kuasa Allah. Hal itu bisa dilihat ketika Musa berhadapan dengan kekuatan para ahli sihir Mesir, yakni menandakan bahwa praktek kuasa gelap itu baik sihir maupun perdukunan jelas merupakan lawan dari kuasa Allah. Dan kelompok juga telah memaparkan beberapa ayat yang melarang praktek perdukunan, karena dalam Perjanjian Lama khususnya, kekuatan roh jahat sering menyatakan diri sejalan dengan kepercayaan kepada Allah, tetapi dengan tujuan menyesatkan. Jadi disinilah dituntut orang-orang yang menjalani kehidupannya di dalam Kristus harus mampu mengalahkan segala upaya yang dilakukan oleh dukun dengan kuasa iblis dalam rangka merusak kepercayaan dan keyakinan kita kepada Allah. Karena seharusnya kita sebagai orang percaya tidak perlu khawatir akan hal itu, karena Tuhan jauh lebih kuat dari segala kuasa di dunia ini. Setiap orang percaya memiliki suatu senjata melawan kuasa-kuasa kegelapan, dan Alkitab secara terbuka menyatakan bahwa ada orang yang memiliki kuasa dan kekuatan supranatural di luar kekuatan dan kuasa Allah, seperti beberapa tokoh Alkitab yang telah kelompok paparkan di atas. Tetapi kita tidak perlu takut, karena sepanjang Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, para nabi dan rasul telah menegaskan bahwa di atas kuasa dan kekuatan para ilah ada kuasa dan kekuatan Allah yang Maha Kuasa. Allah di atas segala Allah dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oleh karena itu orang Kristen tidak perlu tunduk terhadap kuasa dan kekuatan pada para ilah. Dan semoga teman-teman sekalian menikmati sajian ini dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Shalom.